doang udah kali kena rentan. Jadi modelnya gini nih, Di. Kalau mau foto rame-rame, ayo foto rame-rame, terus pakai masker semua. Udah, sekarang foto bebas corona. Buka masker, baru foto lagi. Kalau nggak kenapa buka foto? Kan gitu sekarang. Betul. Kita foto rame-rame, foto entah ada cara apa, foto pakai corona. Corona lah ya. Pakai semua masker, bebas corona. Udah buka masker, foto juga, jaraknya segitu juga. Yang bedanya pernyataan. Sekarang foto corona, pakai masker, bebas corona, udah buka. Jadi gitu aja, tulis bebas corona. Mana-mana jalan aman. Ya dibilang ada memang ada, dibilang nggak ada memang nggak ada juga. Kalau teringat tentang foto, kan ada satu hari kan ada kecelakaan di jalanan kan begitu. Nah, begitu ada kecelakaan, ada satu orang anak muda, dia foto-foto, memfoto-foto kejadian itu kan begitu. Datang ke orang tuh, kenapa kau foto-foto? Bukannya kau tolong dia katanya. Ya, kalau aku tolong dia, siapa yang foto? Foto juga penting ya kan? Ya, itu foto. Nah, siapa yang foto nanti katanya kan begitu. Nah, itu dia kalau teringat foto-foto itu ya. Itu wartawan itu, Bang. Wartawan ya. Tapi selama pakai masker ini ada banyak juga orang yang pangling sama aku. Banyak yang nggak ingat begitu ketemu lama. Ya, tertutup kumis tuh. Lobangi pas kumis lobangi. Ternyata ada juga Bang yang jual masker yang ada kumisnya, ada itu yang model begitu. Dia agak lucu. Ya, ada. Bang Halis, kembali yang tadi agak tertarik aku lihat abang itu. Anak-anak sekolah itu yang abang bilang, mereka itu tidak bawa buku. Tapi memang sebetulnya begini, ini ada pergeseran nilai seperti yang dikatakan oleh si Idrus ya. Mungkin sekarang mereka tidak perlu buku lagi. Dulu aku kemana-mana, waktu kita muda-muda, aku selalu bawa buku. Di mana aku duduk, aku baca. Di mana duduk, aku nulis. Ya. Nah, jadi sekarang tidak. Kenapa? Karena bahan bacaan kita kan ada di sini sekarang. Semua bahan bacaan kita ada di sini. Apapun yang di dunia ini yang kita nggak tahu, kita bisa tanya di Google. Ya. Menulis di sini. Sekarang macam mau nyari kamus besar bahasa Indonesia ada di sini. Semua istilah ada di sini. Jadi terbiasa. Cuman penggunaan ini kalau dikasih ke anak-anak tanpa kontrol itu menjadi main game. Yang aku maksud tadi itu buku itu adalah mata pelajaran ya. Okay. Jadi anak-anak tidak aware lagi dengan mata pelajaran gitu ya. Buku-buku yang diperoleh dari sekolah, katakanlah ya, kan itu kan harusnya kan mesti dibahas juga. Yeah. Nanti para gurunya memberikan pola sistem daring kan gitu kan. Yeah. Anak-anak itu sekarang buku itu sudah tidak lagi bahan bacaan lah Bang, bahan bacaan ya. Mata pelajaran sudah tak ada lagi yang dibayangkannya. Guru pun sekarang pun barangkali sudah sebagian besar sudah cuek aja kan begitu. Ada yang sekarang seminggu sekali baru ngasih ini kondisi yang ada di sini ya. Saya pun tidak bisa membandingkan itu. Tapi gini ya, Bang, bukan kita juga kenal dengan homeschooling ya. Artinya juga sebenarnya banyak juga anak-anak yang belajar di rumah itu yang banyak yang sukses gitu ya. Yang tergantung lagi bagaimana menerapkan polanya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara malah biaya murah, misalnya contoh UT, Universitas Terbuka, itu kan bisa menyerap begitu banyak mahasiswa yang tidak dibatasi oleh gedung, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita lihat dari perspektif yang berbeda. Ya, tapi bukan membuat pembenaran terhadap itu, tapi maksud aku, begitu ada masalah yang kita selalu cari solusinya, bukan mencari hal-hal yang tidak ada solusi gitu. Jadi misalnya homeschooling kan juga bagus. Tapi yang bahayanya di sini ada titik bahaya. Itu kan anak-anak butuh sosialisasi, makanya kalau anak belum usia sekolah itu masih ada PAUD ya, atau playgroup ya kalau dulu itu. Nah, dia itu untuk sosialisasi. Ini sekarang, jadi ini sekarang cucuku ini begitu dia dengar mau sekolah senang betul, karena di rumah nggak ada temannya bermain, mawa ya kakeknya ya kan. Nggak cocok pula. Nah, jadi memang itu mungkin Bang. Jadi sosialisasi sesama yang ini yang hilang, putus. Iya, kalau soal belajar buku, itu disiplin ya pun hilang. Bisa. Memang betul. Jadwal jam sekolah kan biasa kan jam 8 sampai jam 11. Yang rutinnya biasa ya normal kan begitu. Sekarang anak-anak sudah ada memperhitungkan lagi mengenai jadwal itu.
Jadi masalah kesulitan emak-emak misalnya katakan. Tidak semua emak-emaknya itu ada di rumah. Mereka kan juga pekerja kan begitu. Ada yang berusaha, yang ada apa. Mana sempat kadang-kadang gurunya mengirimkan mata pelajaran itu jam 10. Ya, ini kan nggak bisa juga kita apa. Disiplin jadwal waktu itu tak ada lagi. Betul. Apalagi anak-anak tinggal di kompleks, ya, tinggal di dalam kompleks. Mereka begitu sudah jam 10, tak ada dia bicara soal gurunya lagi. Udah berkumpul sama kawan-kawannya. Nah, jadi longgar. Terlalu longgar lah. Longgar. Ya kan. Ya. Ini juga harus barangkali Jadi berarti Bang, yang paling penting hari ini itu memberdayakan orang tua itu. Jadi maksudnya bukan memang sudah berdaya, artinya untuk mendidik anak itu lebih intens. Jadi saya pikir disinilah saatnya dibutuhkan peran orang tua yang lebih. Jadi karena apa ya, sesuatu yang dikerjakan terus-menerus itu menjadi bahagian dari kehidupan kita. Jadi waktu itu juga tentunya aku kasih contoh. Status sosial orang berbeda-beda terus. Ya, status sosial, status pengetahuan juga berbeda-beda. Tak bisa kita apakan gitu. Ya, di Medan ini kan mungkin ada orang yang emak-emaknya sebagian besar itu atau apa yang bukan status sosialnya, bukan ekonomi yang bagus, mungkin menengah ke bawah. Mereka juga harus lebih sibuk lagi dengan acara di luar kan begitu ya. Tapi kalau aku pernah lihat satu contoh ya, yang Bang, aku udah lihat satu contoh yang selalu aku kasih sebagai contoh di dalam aku kasih training atau apa. Di pajak sentral itu dulu aku terkesan betul, ada inang-inang jualan sayur. Itu sebelah anaknya itu duduk, itu pegang buku. Aku terkesan betul itu. Artinya di dalam kondisi seperti itu pun mamanya masih mikirkan itu dan anaknya disiplin. Jadi sebenarnya mau dibuat jadi pembenaran dari apa? Satu lagi contoh ya, ini agak ini ya, mungkin aku dulu mungkin teman-teman kenal ya, bisa disebut namanya karena dia menganggap bahwa ini merupakan success story dia. Ada kawanku dulu penyiar di Radio USU. Aku yang hire tuh karena aku kepala bagian siaran. Aku heran, dia itu siarannya selalu ambil yang iklan. Kita semua ngelak, jam putar iklan itu menghindar. Tapi dia ambil itu. Rupanya dia waktu putar iklan, dia belajar. Ya. Terakhir aku baru tahu, dia memang rupanya ke Radio USU itu, pertama memang dia butuh duit, kedua dia memang belajar. Nah hari ini dia jadi tempat jadi rektor di universitas, salah satu universitas lah di Bogor ya. Mungkin tahulah siapa, si Isari tahu. Jadi itu ya namanya Martin Rustami lah, sebutnya namanya. Jadi dia itu notaris dan sekarang jadi ketua yayasan. Dia selalu kalau bicara tentang success story-nya, jadi artinya motivasinya. Dia belajar di mana aja. Orang siaran kadang-kadang lupa diri. Ayo abang lihat kawan-kawan kita dua tuh masih muda-muda siaran. Kita nih yang penyiar-penyiar lupa diri sampai malam nggak tidur-tidur. Aku lagi waktu aja bawa acara relek program jam 3 pagi juga masih siaran. Tapi ada orang kadang-kadang melihat kapan dia harus bertanggung jawab terhadap waktu. Ini kan dibangun, Bang, dibentuk kondisi seperti itu. Ini menurut pandangan positifnya seperti itu. Jadi memang susahnya begini ya. Mungkin Adi Majaya juga merasakan hal itu. Mungkin kita juga dulu ketat. Orang tua kita tuh strength kali. Baca buku jam sekian, ini sekian. Ya, dalam arti masing-masing ya. Di rumah tangga masing-masing. Maka terasa, maka kita sangat patuh kali. Kita paling takut kalau tidak mengerjakan PR. Ya, pekerjaan rumah itu paling takut karena besok pasti disuruhlah kita begini, dipukul nih, buang pakai belebas, lo nggak bikin, kuku diperiksa, itu ada kejadian begitu. Jadi orang tua sepenuhnya percaya betul kepada guru. Sekarang orang tua nggak percaya sama guru. Begitu tangan kita di anaknya dipukul, datang bapaknya, kenapa kau pukul anakku katanya? Tuntutnya. Susah, ya lah. Maka ada ketakutan itu, Bang. Bang Halis bilang tadi mengenai ini vaksinasi ya, Armadi juga bilang begitu. Dulu kita patuh, disuntik BCG, cacar, BCG cacar, digores ini, luka, bawah. Orang tua kita diam. Vaksin tuh. Nah, itu vaksin. Nah, kita terima resikonya gitu. BCG di sini, apalagi banyak kali lah. Jadi macam gini. Karena sekarang ini orang sudah banyak skeptis, udah banyak yang itu yang problem. Ini membangun yang kayak gini, ini yang membuat hancur itu begitu. Semua orang curiga, semua orang penuh kecurigaan. Itulah kembali kepada yang aku bilang bertambah pandai, orang bertambah banyak curiganya.
Pertama. Ya. Isari itu benar. Kalau kami di rumah dulu wajib baca buku sama bapak. 2 hari harus tamat. Betul itu lagi. Itu macam-macam. Ada buku agama, ada buku rasul. Nah, disuruhlah aku baca buku Napoleon Bonaparte. Baca sampai habis tuh. Nanti kemudian suruh ceritakan lagi apa isinya. Betul. Apa yang kau dapat? Apa yang bukan sekedar lepas begitu saja. Nah, yang ku dapat sih cuma satu, ku bilang bahwa Napoleon menyebut tidak akan takut kepada ribuan pasukan dan meriam, dia cuma segan sama wartawan, pena wartawan. Sejak itu aku merasa bahwa aku jadi wartawan. Aku pertahankan itu. Oh, gara-gara Napoleon. Napoleon. Nah, aku pertahankan dari SD sampai masukkan tentara sama orang tuaku. Aku cuma cukup setahun saja sersi. Jadi kenapa kau pulang? Aku menjadi wartawan. Oh, yang bandel juga nih rupanya dia ya. Bandel kali, sampai sekarang jadilah wartawan. Nah, artinya apa? Disinilah pentingnya membaca. Nah, kalau anak-anak sekarang nggak baca buku, dia bisa baca, soalnya ngambil di Google itu bisa dibaca. Tapi tren yang ada sekarang, anak-anak itu justru main game dan orang tuanya pun mengajari. Sampai mana kau? Dapat berapa kau poinnya? Dia pula apresiasi ya. Nah, inilah. Ini kalau dikatakan itu, ini yang perlu kita siasati sekarang. Bagaimana sebenarnya. Dan dia larang pergi sekolah. Dia larang pergi sekolah untuk berkerumun, berdekatan, bergelut, dan sebagainya. Nggak sekolah, habis belajar daring di rumah juga gelut-gelut. Di jalan, di dekat rumahnya, berkumpul juga sama kawan-kawannya. Rame-rame, main bola, main apa, semua segala macam. Nah, jadi nggak ada yang menertibkan ini. Bukan, kalau kita tengok Madi sekarang dengan pakai topi begini, tak sangka kita di disersi ini. Ya bang. Iya kan? Ya. Jadi yang sedang ku tengok di wajah kita berlima di layarnya apa yang sedang? Ada yang diam aja karena tak bicara soal Kota Maksum. Oh ya. Itu aku mau bilang, kedua politik. Ya. Ada yang menyinggung Kota Maksum nih kan? Nggak ada masalah lingkungan, nggak ada dia. Tapi ya, gimana tukang martabak? Tukang martabak dengan rumah tadi. Main-main tadi. Enggak, main-main Albani tadi. Itu main-main anak-anak, itu menentukan masa depannya. Dulu anak-anak kita cerita soal si kancil, soal apa, pokoknya yang si pandir, soal apa, pokoknya gitulah. Udah besar semua jadi penipu semua. Jadi kancil, tukang tokoh semua. Nah, kemudian berubah permainan. Permainan bacaan anak-anak tadi berubah jadi Superman dan lain-lain. Sejenisnya banyak itu kan. Udah besar nanti merasa hebat semua. Pokoknya cari the king semua, kekuatan dari luar semua the king. Terakhir ini orang main-main pakai game semua. Nah, main-main pakai game, itu orang besarnya bagaimana perlakuannya? Main game ini kan kita pilih permainan kita. Aku pilih main ini. Kalau nggak suruh udah mau kalah, main pencet dia, matikan ya. Tukarnya permainan baru. Itu paling bahaya. Jadi permainan dulu masih harap dari luar, tidak mematikan orang lain. Permainan sekarang mematikan orang lain. Diambilnya permainan game, udah mau kalah, dipencetnya, dimatikannya. Atau dikumpulkannya mainan lain, dipilihnya mana permainan dia suka, dipilihnya kapan dia mematikan orang. Itu yang paling berbahaya aku tengok permainan anak-anak zaman sekarang. Permainan itu menggambarkan udah tua dan jadi apa. Bacaan kita dulu apa? Bacaan dulu kita kopingho, masih bisa kita cerita sejarah, masih bisa sastra, paling-paling N. Arrow, paling-paling Nick Carter. Itu yang bacaan kita kan. Bacaan anak sekarang tak jelas apa. Buat apa membaca? Lebih enak menonton lagi gitu ya. Itu lebih parah lagi sekarang. Jadi mereka nggak mau pedulian. Ya, dengan kondisi apa yang ada, yang penting udah ada contoh buat ngapain lagi belajar. Itu yang paling parah. Ya, Pak. Kota Maksum udah jalan jualan kuliner ya. Kapan berhentinya bang? Oh, itu bagus ya. Kapan berhenti itu? Kalau abang masuk di Kota Maksum, dimanapun abang mau makan sampai pagi pun ada. Yang ada, banyak ya? kafe-kafe muncul sekarang itu. TST itu masih ada ya? TST. Jadi aku teringat ya di Jalan Japaris dulu ada orang jual jamu ya. Jadi jual jamu, dia bilang ini jamu untuk menurunkan berat badan.
Jadi kawan tuh sur lah kan. Menurunkan berat badan ini begitu makan jamu besok udah langsung turun berat badan. Kawan ini belilah berapa? 100.000 dia bayar. Yang si A beli, yang si B boleh sampel dulu nggak? Katanya. Oh boleh, katanya dikasih sampel. Nah besok begitu ketemu, dua-duanya turun berat badan. Yang si A ceritalah gimana testimoninya. Begitu aku tidur, begitu aku lelap, langsung aku mimpi ngejar-ngejar bidadari aku katanya. Terus sampai aku bangun pagi, begitu capek aku kulihat berkurang berat badanku. Wah hebat kau katanya. Terus yang kau kok bisa turun berat badan? Gimana mimpi kau? Sama kayak aku. Ah itulah bedanya. Aku begitu tidur lelap mataku, dia kejar-kejar hantu aku sampai pagi. Terus aku lari, dia kejar ketakutan aku sampai tengah-tengah aku pagi-pagi kuruslah badanku. Ditanya sama jual jamu, kok bisa beda kami berdua? Ya beda lah, abang ini kan beli. Yang abang kan minta gratis. Saya bayar dalam cara menurunkan berat badannya. Kasih hantu ya. Sampel. Hantu yang ngejar gitu. Sampel. Kabar dari Kota Matsum apa? Kota Matsum sekarang makin berkembang masalah jualan. Semua jualan itu buka di Kota Matsum. Semua rumah sekarang sudah menjadi pusat kuliner. Semua di Halat itu semua sudah jadi supermarket kan udah banyak yang tutup. Jualan baju segala macam dari situ. Jualan makan-makanan sudah pindah di Kota Matsum. Semua ada sekarang. Jadi yang tetap ada itu banjir. Nah, itu tetap ada di Kota Matsum. Banjir. Kota Matsum itu MUDP itu berapa miliar dulu tuh. Di seluruh Kota Matsum ada saluran MUDP dan di Kota Matsum lah sumbernya banjir tetap ada. Jadi kenyataan apa yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap Kota Matsum untuk mengatasi banjir, untuk mengatasi lingkungan itu nol. Itu dia. Itulah berita Kota Matsum pada hari ini. Mudah-mudahan besok masih begitu juga. Baik. Matsum TV. Ya, itu kuliner di sana itu ya. Kuliner di sana itu menaati protokol kesehatan nggak? Apa itu? Di Kota Matsum kan banyak Apa itu kuliner. orang itu? Aku wakili orang itu. Apa itu protokol? Tahu yang tuh protokol itu MC itu protokol zaman kami dulu. Siapa jadi protokol ini gitu kan? Itu dia. Oke. Jadi setelah begitu panjang lebar kita non tematis kita bicara, tapi non tematis ini barangkali lebih enak mencerminkan bahwa kita sedang duduk di kedai kopi. Nggak tahu. Tadi macam aku bilang tadi ya sebelum kau muncul, aku bilang aku tak tahu mau bicara apa pagi nih. Tapi aku datang aja. Jadi aku anggap kalian tuh lagi ada di kedai kopi, ada kawan-kawan, aku juga tuh minum kopi. Entah apa mau bicara, kita ikuti aja harusnya. Ya. Ya, tentu kita kan dengan kebenaran kita masing-masing. Pokoknya tak ada yang lebih benar dari kita kan. Ya, semua tuh kita paling benar. Jadi oke. Jadi mungkin kita bisa selesaikan dulu sampai di sini. Kita sambung lagi nanti pembicaraan ini. Perlu tambah kopi, perlu tambah teh lagi. Pakai masker. Oke. Jadi thank you ya. Kita ketemu lagi dalam waktu sekarang. Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.